kemudian perilaku juga kemudian akan menggambarkan sesuatu yang berbeda. Itu yang melekat kepada subjek dan kemudian didefinisikan sebagai variabel. Variabel selain tadi seperti yang saya sampaikan di depan, bahwa dia memang hadir dan kemudian muncul atau dapat dianalisis sebagai sesuatu yang bervariasi. Jadi variabel itu mesti bervariasi pada beberapa subjek, baik itu barang, orang maupun case. Ya. Ini yang kemudian menjadi definisi awal. Kalau kita menelisik beberapa sumber, tidak jauh berbeda dalam gabungan tadi yang kita sudah sampaikan, bahwa variabel itu kalau kita lihat sejak tahun 83 memang digambarkan oleh Kerlinger sebagai karakteristik atau ciri yang memiliki nilai berbeda. Kemudian di penelitian yang lain atau di buku yang lain, Uma Segaran mengatakan bahwa variabel itu adalah apapun itu yang kemudian dapat membedakan atau membawa variasi kepada sebuah nilai. Jadi ada nilai yang akan kita evaluasi. Nilai tersebut kemudian menjadi berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Bahwa nilai itu juga akan kemudian menjadi bervariasi antara satu dengan yang lain. Itulah variabel. Kemudian dalam buku yang lain, buku yang sering digunakan oleh para peneliti-peneliti pemula di Indonesia ya, bukunya Pak Sugiono tentang variabel, itu kemudian didefinisikan bahwa di dalam buku metodologi penelitiannya, dia digambarkan sebagai atribut objek. Atribut objek itu ya ciri yang kemudian melekat kepada objek, yang kemudian mempunyai variasi antara satu dengan yang lainnya, sehingga pasti berbeda. Tadi yang misalnya sudah disebutkan ya, jadi berat badan, warna kulit, partisipasi pasien misalnya itu adalah sikapnya, kemudian hasil latihan yang dijalankan, kemudian metode latihan, tingkat tinggi lompatan, intervensi terapi, pendapatan dari fisioterapi, kinerja fisioterapis, dosis latihan, itu semua adalah bagian yang kemudian gambarannya menjadi atribut objek yang punya variasi berbeda-beda antara satu orang dengan yang lain. Itulah kemudian yang didefinisikan sebagai variabel. Nah, ada yang menarik yang juga harus dipahami oleh teman-teman semuanya, bahwa dalam membangun satu celah pemikiran dalam riset itu kemudian perlu dibangun dari konstruk yang nanti kemudian akan muncul variabel. Teman-teman akan menentukan itu menjadi variabel penelitian teman-teman kalau teman-teman kemudian sudah fokus kepada konstruk dan cara berpikir yang runtut tentang penentuan variabel. Nah, kalau tadi kita sudah sama-sama melihat bahwa variabel itu adalah segala sesuatu yang dapat diberi berbagai macam nilai di dalamnya. Nah, variabel merupakan penghubung antara konstruk itu sendiri yang bersifat abstrak dengan fenomena yang lebih nyata. Nah, penelitian itu kan harus dibuktikan. Pembuktian itu harus kemudian dapat diukur. Pengukuran itu adalah kejadian yang nyata. Fenomena. Nah, variabel ini menjadi penghubung antara gambaran abstrak yang muncul dalam pemikiran Anda yang kemudian disebut dengan konstruk ke dalam satu fenomena nyata yang bisa diukur. Itulah kemudian variabel dan bagaimana hubungannya dengan konstruk. Variabel itu kalau mau digambarkan menjadi representasi dari konstruk itu. Jadi kalau teman-teman ingin melihat hasil pemikiran yang abstrak itu kemudian dibentuk secara nyata, itulah kemudian menjadi namanya variabel. Sementara dia masih menjadi ide, dia belum menjadi variabel. Misalnya Anda punya ide penelitian A gitu ya. Sebelum dia kemudian bisa diukur A dalam konstruk A yang abstrak itu belum bisa diukur dalam fenomena yang nyata, maka dia belum disebut dengan variabel. Maka variabel merupakan proksi atau representasi dari konstruk yang dapat diukur dengan berbagai macam nilai. Dan nilai variabel ini tergantung pada konstruk yang diwakili olehnya. Nilai variabel juga dapat berupa angka atau atribut yang menggunakan ukuran atau skala dalam suatu kisaran nilai. Nah ini kemudian, jadi mesti runtut ya. Jadi misalnya teman-teman berpikir, aku ingin ngerti gimana caranya ya kalau orang itu yang menjadi pecandu rokok gitu ya, artinya tidak bisa lepas dari tembakau, tidak bisa lepas dari konsumsi tembakau, bisa berkurang dengan cara diberikan intervensi fisioterapi. Konstruknya atau dalam pikiran Anda, kira-kira kalau dikasih exercise atau dikasih satu aktivitas fisik yang membuat dia jadi menekan keinginan dia untuk melakukan kegiatan merokok gitu ya, itu mungkin bisa jadi menjadi cara yang efektif juga untuk mengurangi
konsumsi rokok misalnya gitu. Nah, Anda ada pemikiran abstrak seperti itu. Lalu mengukurnya gimana? Mengukurnya pada saat dia berhasil dengan eksersis itu kemudian dia menurunkan keinginan dia merokok, nah itulah kemudian variabelnya Anda tentukan. Nanti variabelnya misalnya Anda melihat keberhasilannya dari misalnya pakai kuesioner, bahwasanya sebelum dan sesudah diberi intervensi. Yang kedua, peningkatan kebugaran. Pada saat dia tubuhnya bugar, maka dia cenderung akan lebih senang untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang berbau fisik misalnya gitu, atau melakukan aktivitas exercise lebih disenangi dia dibandingkan dia melakukan aktivitas merokok misalnya gitu. Nah, itu proksi atau representasi dari konsep pemikiran Anda tentang bagaimana caranya orang itu bisa lepas dari rokok dengan intervensi fisioterapi misalnya gitu. Nah, itu gambaran yang punya hubungan. Kalau mau digambarkan secara skema maka seperti ini. Jadi Anda melihat bahwa di lapangan nih ya realitas di dalam realitas ada fenomena di mana orang itu tidak terkontrol sekali dalam merokok misalnya gitu, padahal umurnya produktif gitu. Cari bagaimana hubungan secara ilmiah yang akan kemudian membangun konstruk pemikiran Anda, dan ia akan harus sehingga kemudian Anda tentukan sebagai variabel. Gambaran sistemik dari variabel ini dari fenomena yang ada. Dari subjek dan penelitian ini, secara umum, gambaran ini juga mampu membuat variabel ini menjadi proksi penguat untuk mengesahkan pemikiran konstruk Anda. Teman-teman, yang paling susah dalam penelitian itu kan sebenarnya adalah pembuktian ya. Kalau seandainya ide, semua orang bisa punya ide. Tetapi kalau ide orang itu nggak mampu diterjemahkan ke dalam bahasa variabel, nggak mampu dilakukan pengukuran terhadap konstruk pemikiran ini ide di mana Anda akan meneliti. Anda berpikir sudah ilmiah. Dari mana bisa tahu ilmiah, Pak? Karena Anda berpikir sesuai dengan teori. Jadi Anda berpikir sesuai dengan teori, munculkan ide adalah sebuah konstruk. Harus bisa diukur, sehingga kemudian menjadi variabel. Nah, variabel inilah kemudian dalam gambaran sistem begitu kemudian akan menjadi subjek atau objek penelitian. Begitu juga pada variabel ini menjadi proksi penguat untuk kemudian menggambarkan bagaimana konstruk itu. Jadi memang variabel ini menggambarkan konstruk, dan konstruk itu diukur dengan pengukuran tertentu kemudian jadi variabel. Inilah kemudian gambaran bahwa bagaimana mengawinkan antara realitas kehidupan kita sehari-hari. Kita lihat ada problematik yang begitu banyak. Lalu kemudian kita ingin memberikan satu jalan keluar dalam sebuah penelitian. Kita kemudian membangun gambaran fenomena berpikir kita dalam realitas itu kemudian diterjemahkan dalam pemikiran kita berdasarkan teori, sehingga kita dalam hal ini akan berpikir ilmiah untuk menciptakan satu konstruk baru. Konstruk itu sebenarnya definisinya apa sih? Konstruk itu didefinisikan sebagai konsep-konsep. Jadi isinya konstruk itu ya konsep-konsep yang dapat diamati, konsep-konsep yang kemudian selanjutnya setelah dia dapat diamati, untuk kepentingan penelitian dia harus bisa diukur. Pengukurannya juga harus ada skala pengukurannya. Skala pengukurannya juga harus kemudian disepakati bahwa itu skala pengukuran yang sah. Skala pengukurannya lebih bagus lagi kalau diukur bahwa skala ini dinyatakan valid, reliable. Nah, ini kemudian urut-urutannya. Kenapa alat ukur itu mesti valid? Karena alat ukur yang valid akan menggambarkan keperluan penelitian kita, yang kemudian menggambarkan konsep dari ide konstruk yang kita susun. Nah, itulah kemudian urutan kenapa Anda kalau besok ditanya sama pembimbing, alat ukurnya mana? Alat ukurnya itu valid apa enggak? Kenapa bertanya begitu? Karena alat ukurnya kalau valid, maka konsep-konsep yang tadi mau diamati bisa tergambar dengan jelas. Konsep itu muncul dari mana? Ya konstruk tadi itu adalah konsep-konsep yang Anda gabungkan, Anda ramu, Anda jadikan satu ide pemikiran, gagasan untuk kemudian menyelesaikan berbagai permasalahan. Ya. Nah, konstruk atau konsep yang diukur dengan skala tertentu, itulah kemudian menjadi variabel. Ya, ini yang kemudian harus kita sama-sama pahami ya. Lalu bagaimana hubungan antar variabel? Ada paling tidak di sini beberapa hubungan antar variabel, paling tidak ada 3. Yang ada hubungan non-kausalitas atau simetri, ada hubungan kausalitas atau asimetri, dan ada hubungan kausalitas bolak-balik atau timbal balik atau resiprok kausa. Nah,
Yang pertama, hubungan antar variabel disebut simetri atau non kausal adalah terdapat hubungan antara variabel dan bersifat tidak ada yang saling mempengaruhi. Jadi ada hubungan antara dua variabel, tapi variabel 1 dan 2 ini tidak saling mempengaruhi. Contoh, bunyi burung hantu dengan kejadian kematian seseorang. Atau ada kupu-kupu yang datang ke rumah, kemudian diidentikan dengan kedatangan tamu. Ini hubungan antara variabel ada, tetapi tidak ada yang saling mempengaruhi. Yang kedua, asimetri atau kausalitas. Hubungan antara variabel yang terjadi bersifat yang satu itu mempengaruhi dan yang lainnya dipengaruhi oleh yang satunya. Kira-kira. Kausalitas atau asimetri adalah hubungan antara variabel yang terjadi bersifat yang satu mempengaruhi, yang satu dipengaruhi. Yang dipengaruhi tidak akan bisa memiliki gambaran terpengaruh kalau tidak ada yang mempengaruhi. Artinya mereka semua mereka saling ada keterikatan. Contohnya misalnya metode terapi ini khusus untuk memberikan jalan keluar pada problematik khusus dan punya hasil yang khusus. Ya, jadi metode terapi spesifik dengan hasil terapi yang juga spesifik itu kemudian punya hubungan kausalitas. Yang terakhir, hubungan antar variabel ada yang disebut dengan resiprok. Resiprok itu timbal balik ya. Kausalitasnya bolak-balik. Ini hubungan antar variabel yang terjadi bersifat saling mempengaruhi. Contoh, kebiasaan exercise dengan level kebenaran. Dengan kebiasaan exercise. Pada saat dia dibalik, posisinya dia akan saling mempengaruhi. Karena akan ada hubungan saling mempengaruhi antara exercise dengan level kebugaran dan level kebugaran dengan exercise. Atau ada juga motivasi latihan dengan prestasi kompetisi. Seseorang yang kemudian berkompetisi, ingin dapat prestasi, maka motivasi latihan itu berpengaruh, ada hubungan dengan motivasi latihan. Nah, ini kemudian disebut dengan bolak-balik. Kalau tadi dua ada, tidak saling berhubungan, dua, yang satu mempengaruhi yang lain. Yang terakhir adalah dua-duanya saling mempengaruhi. Kadang-kadang ini mempengaruhi ini mempengaruhi ini. Kalau yang tadi cuma salah satu mempengaruhi yang lainnya. Ya, clear ya hubungan antar variabel. Nah, setelah kita tahu hubungan antar variabel, mari kita lihat ciri-ciri variabel penelitian. Nah, ciri-ciri variabel penelitian itu yang pertama, dia harus mempunyai variasi nilai, sehingga memang dapat dibedakan ya. Jadi antara satu objek dengan objek yang lain dalam satu populasi harus nilai atau punya gambaran yang bisa dilihat atau punya variasi gambaran yang bisa dikumpulkan informasinya sehingga ada variasi nilai misalnya. Kemudian yang kedua, ciri-ciri variabel penelitian itu adalah dia mampu membedakan satu objek dengan objek yang lain. Misal populasi mahasiswa, mereka berbeda dalam usia, mereka berbeda dalam jenis kelamin, mereka berbeda dalam agama, mereka juga berbeda dalam motivasi belajar, prestasi belajar, pekerjaan orang tua, kecerdasan, bakat, dan lain sebagainya. Ini membedakan satu objek dengan objek yang lain. Nah, itu variabel itu masuk dalam kategori itu. Yang ketiga, harus dapat diukur. Ini tidak bisa ditawar ya, sebagai ciri disebut variabel. Variabel berbeda dengan konsep. Sekali lagi, variabel adalah gambaran konstruk. Ya, konstruk sesuatu yang abstrak, tetapi bersumber secara ilmiah dari basic konsep-konsep teori. Ya, jadi variabel berbeda dengan konsep. Variabel itu adalah sebenarnya manifestasi dari penggambaran konsep yang kemudian ada dalam konstruk. Contoh, belajar itu kan konsep. Jadi seseorang itu melakukan aktivitas belajar itu konsep. Belajar itu kemudian dalam situasi bisa saja kita menunjukkan kegiatan belajar bisa saja kemudian kita menggambarkan dengan kita mempelajari sesuatu, gitu ya. Jadi kegiatannya menulis, misalnya membaca, mungkin kegiatan belajar. Tapi kalau belajarnya adalah mengamati, melihat, mendengar, ya belajar adalah konsep. Nah, yang bisa diukur dari seseorang dinyatakan belajar, bukti belajar adalah hasil belajar. Nah, hasil belajar kan bisa diukur. Hasil belajar ini juga akan membedakan, menjadi variasinya punya nilai yang berbeda. Maka hasil belajar ini variabel. Tapi belajar itu konsep, ya. Misalnya lagi siswa adalah konsep. Jumlah siswa adalah variabel. Jadi siswa sendiri adalah konsep, sedangkan jumlah siswa itu adalah
variabel. Oke. Nah, ini ciri-ciri variabel penelitian. Lalu dari definisi ini masih masuk dalam bahasa kita tentang definisi ya. Dari sini kita kemudian mencoba untuk memperdalam lagi bahasan kita coba perdetil lagi di tipe-tipe variabel. Nah, ini mungkin nanti akan ada banyak sekali nanti aksesnya. Tipe Anda yang mana, tipe variabel yang Anda gunakan ya. Nah, tipe-tipe variabel penelitian paling tidak ada gambaran berdasarkan beberapa part ya. Jadi kalau kita lihat 7 tipe dari variabel penelitian. Yang pertama, lihat statis dan dinamis variabel itu. Kalau kita lihat hubungan antar variabel, dia nanti akan ada variabel bebas, terikat, kontrol, moderator, intervening, extraneous, kemudian confounding, sama komposit. Kalau berdasarkan berdasarkan urgensi dari pembakuan instrumen, maka nanti ada variabel yang faktual, karena terdapat dalam fakta dan tidak perlu lagi diuji validitas dan reliabilitasnya. Misal, contoh agama, jenis kelamin, pendidikan, dan lain sebagainya. Ini kan faktual. Dan variabel konseptual itu variabel yang tersembunyi. Contoh, prestasi belajar, minat, kecerdasan, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau kita lihat dari tipe skala pengukuran, nanti akan ada, kalau di kuantitatif itu ada discrete dan continuous, sedangkan di kualitatif nanti ada variabel binari, nominal, maupun ordinal. Dan dari penampilan waktu pengukuran, maka akan ada kondisi maksimalis, itu didorong untuk memaksimalkan tampilan. Contoh misalnya prestasi belajar, kemudian kreativitas, bakat, dan variabel tipikalis kemudian mengarahkan kepada gambaran secara jujur dari setiap individu berkaitan dengan bagaimana minat, sikap, motivasi, dan lain sebagainya. Nah, ini diantara tipe-tipe variabel penelitian. Selain itu, hal-hal yang kemudian sering sekali muncul dalam beberapa penelitian itu nanti mungkin kita akan coba besarkan pada hubungan antar variabel, karena nanti kepentingannya dalam riset, maka kita akan coba untuk melihat berdasarkan hubungan antar variabel. Tadi kita punya variabel bebas, ada variabel terikat, dan variabel kontrol sampai pada confounding variable dan komposit. Nah, kita coba akan bahas yang pertama variabel independen atau variabel bebas ya. Jadi variabel bebas atau juga disebut dengan independent variable adalah variabel yang mempengaruhi variabel yang lainnya atau menjadi sebab atau berubahnya suatu variabel lain. Ya. Variabel bebas merupakan variabel yang faktornya bisa diukur. Faktornya juga bisa dimanipulasi atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungannya dengan suatu gejala yang sedang diobservasi. Saya ulangi, variabel bebas itu merupakan variabel yang faktornya diukur, dimanipulasi, atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungannya dengan suatu gejala yang sedang diobservasi. Contoh, model exercise yang spesifik. Anda kemudian dalam riset besok mengaplikasikan satu model exercise yang secara spesifik khusus pada peningkatan fungsional yang spesifik. Nah, model exercise spesifik ini adalah variabel bebas yang dapat dilihat pengaruhnya terhadap peningkatan fungsional. Faktor kultural, misal kelas sosial dapat mempengaruhi keputusan untuk mengikuti layanan program latihan yang kemudian didiskon 50%. Nah, ini adalah faktor kultural atau kelas sosial ini menjadi gambaran dari variabel bebas yang kemudian nanti akan mempengaruhi keputusan untuk mengikuti layanan program latihan yang didiskon 50% tadi itu ya. Nah, jadi ada sebab, ada hal yang mempengaruhi bahwa model exercise spesifik ini menjadi sebab berubahnya seseorang dalam peningkatan fungsional. Faktor kelas sosial menjadi sebab seseorang mengambil keputusan untuk mengikuti layanan fisioterapi yang didiskon 50%. Nah, itu variabel bebas ya, gambarannya. Kemudian variabel dependent. Kalau tadi independen bebas, dia tergantung. Yang sekarang ini adalah dependent atau tergantung atau terikat lah mungkin ya kalau bahasa lain. Variabel tergantung adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Artinya kalau tidak ada variabel bebas, maka variabel tergantung itu tidak ada. Karena variabel tergantung itu adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas.
Begitu variabel bebas itu muncul, maka ada akibat yang disebabkan oleh variabel bebas, itulah variabel tergantung atau terikat. Variabel tergantung adalah variabel yang faktornya diamati dan diukur untuk menentukan pengaruh yang disebabkan oleh variabel bebas. Jadi faktor yang ada dalam variabel terikat itu nanti akan diamati. Faktor yang ada dalam variabel dependen itu akan diukur untuk bisa menentukan bagaimana pengaruh yang disebabkan oleh variabel bebas. Contoh, pengaruh penggunaan jenis exercise spesifik terhadap peningkatan motor kontrol. Maka variabel tergantungnya adalah motor kontrol. Variabel bebasnya adalah exercise spesifik. Jadi motor kontrol sebagai variabel yang faktornya diamati. Bagaimana kemudian cara kita mengukur motor kontrol? Nanti akan ada pengukuran-pengukuran yang nanti akan menggambarkan fakta tentang konstruk motor kontrol sebagai faktor yang akan diamati. Motor kontrol harus bisa diamati, motor kontrol harus bisa diukur, dan motor kontrol akan menentukan sebagaimana pengaruhnya motor kontrol terhadap exercise spesifik. Sejauh mana motor kontrol dipengaruhi oleh exercise spesifik. Nah, itu kemudian yang kemudian menjadi menjadi pengertian dari variabel dependen. Clear ya? Jadi variabel bebas, variabel tergantung. Kemudian ada lagi yang disebut dengan variabel moderat. Variabel moderat ini ya kalau dalam penelitian sih kurang begitu banyak dieksplorasi ya, karena memang dia persinggungan. Kalau lihat dari definisinya, maka variabel moderat ini adalah variabel yang memperkuat. Ada variabel yang hadir untuk memperkuat atau memperlemah. Jadi variabel bebas tadi misalnya spesifik tadi ya, intervensi spesifik atau exercise spesifik, itu kemudian akan bisa diperkuat atau diperlemah oleh sebuah faktor atau sebuah variabel yang kemudian disebut dengan moderat variabel. Faktornya diperhitungkan atau dianalisis, dimanipulasi atau juga dipilih oleh peneliti untuk kemudian mengetahui apakah variabel tersebut mengubah hubungan antara variabel bebas dan variabel tergantung. Jadi Anda punya variabel bebas, specific exercise, variabel tergantung, motor kontrol atau fungsional. Kemudian ada intervensi-intervensi lain yang kemudian bisa mengganggu mengubah hubungan ini. Nah, itulah moderat variabel. Contoh, nih, pengaruh metode latihan plyometrics pada kemampuan kognitif berbeda terhadap kemampuan motorik atlet pemula di Kota Jogja. Variabel bebasnya metode latihan plyometrik tentunya. Variabel terikatnya yang mau dipengaruhi oleh plyometrik, kemampuan motorik. Tapi kemudian ada variabel tentang kemampuan kognitif yang kemudian mungkin muncul sebagai variabel yang mengubah hubungan antara plyometrik dan kemampuan motorik. Sehingga di sini disebutkan bahwa pengaruh metode latihan plyometrik pada kemampuan kognitif berbeda terhadap kemampuan motorik. Jadi pada saat seseorang itu melakukan latihan plyometrik, ada perbedaan kognitif yang kemudian muncul sebagai gambaran situasinya mempengaruhi kemampuan motorik. Kira-kira begitu. Nah, kemampuan kognitif itulah variabel moderat. Contoh lain misalnya pengaruh motivasi belajar pada iklim kelas. Jadi kelas itu dibentuk sedemikian rupa iklimnya enak bagus gitu ya. Kemudian ada motivasi belajar yang kemudian dapat dipengaruhi oleh iklim kelas. Nah, iklim kelas berbeda terhadap prestasi belajar. Nah, awalnya kan yang menjadi variabel bebas ini jelas adalah bagaimana motivasi belajar. Sedangkan yang dipengaruhi dari motivasi belajar adalah variabel terikatnya adalah prestasi belajar siswa. Nah, prestasi belajar siswa ini kemudian diganggu oleh iklim kelas yang menjadi variabel moderat. Ya. Kemudian pengaruh kebiasaan belajar pada intelijensi berbeda terhadap hasil belajar. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan belajar untuk menghasilkan hasil belajar yang berbeda-beda. Tapi intelijensinya menjadi hadir sebagai faktor moderat yang mempengaruhi hubungan antara kebiasaan belajar dengan hasil belajar. Inilah kemudian beberapa hal yang mungkin menjadi contoh dan kemudian disebut dalam definisi sebagai moderate variable. Kemudian ada lagi variabel kontrol atau control variable. Variabel kontrol atau control variable adalah variabel yang didefinisikan sebagai variabel yang faktornya itu dikontrol oleh peneliti untuk menetralisasi pengaruhnya. Jadi faktor ini itu mempengaruhi, tapi kemudian dinetralisir oleh peneliti untuk menghilangkan pengaruhnya. Variabel yang dikendalikan atau dikontrol dibuat konstan agar tidak berefek pada gejala yang sedang diteliti. Jadi cara usahanya untuk mengontrol variabel ini adalah dengan
dikendalikan dan dibuat secara konstan. Dan peneliti dengan sengaja akan menjaga variabel kontrol tetap sama selama penelitian untuk mencegah bias. Jadi bias bisa diminimalisir dengan cara mengontrol variabel yang kemudian memang disengaja oleh peneliti untuk dikontrol secara tetap, konstan, dikendalikan selama penelitian dilakukan untuk mencegah bias. Contoh ya. Pengaruh metode latihan task oriented moderate intensity terhadap kemampuan fungsional chronic stroke. Variabel bebasnya apa? Metode latihan task oriented. Yang akan dipengaruhi apa? Kemampuan fungsional pada pasien stroke dengan level kronik. Yang dikontrol apa? Intensitasnya. Hanya moderat saja. Pak, kalau misalnya tidak dikontrol, kalau dia berada pada intensitas low atau dia high, akan berbeda ceritanya terhadap kemampuan fungsional. Itulah mengapa intensitinya harus disebutkan moderat. Jadi task oriented moderate intensity tentu berbeda hasilnya juga dengan task oriented dengan high intensity atau low intensity. Sehingga moderate intensity menjadi konstan dibuat moderat sebagai pengendali agar tidak berefek pada gejala yang sedang diteliti. Moderate intensity ini sengaja dilakukan oleh peneliti dijaga pada titik moderat saja agar variabel kontrolnya tetap sama selama penelitian ini untuk mencegah terjadinya bias. Clear ya? Clear ya variabel kontrol ya? Oke, next. Variable intervening atau variabel atau mediator variable. Nah, variabel yang didefinisikan secara teoritis akan mempengaruhi hubungan antar variabel bebas terhadap variabel terikat. Dari hubungan tidak langsung dan tidak dapat diamati serta diukur. Saya ulangi, intervening itu atau mediator itu ada tengah, posisi di tengah. Jadi kalau secara teoritis dia ada variabel bebas mempengaruhi variabel terikat menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati serta diukur. Variabel pengganggu atau variabel yang bersifat hipotetikal, artinya secara konkret pengaruhnya tidak kelihatan, tetapi secara teoritis dapat mempengaruhi hubungan. Jadi pengaruhnya itu kemudian tidak kelihatan, tapi secara teoritis dia dapat mengacaukan hubungan antara variabel bebas dan tergantung yang sedang diteliti. Misal, pendapatan, bagaimanakah hubungan antara misalnya pengaruh antara pendapatan yang tinggi dan rendah terhadap harapan hidup seseorang. Ternyata pada saat diteliti, pendapatan dengan harapan hidup itu punya sesuatu yang di tengah tergantung pada variabel pengganggu. Ada hipotetikal yang secara konkret dia nyata pengaruhnya. Apa itu? Gaya hidup. Gaya hidup, budaya, lingkungan, bagaimana dia tinggal, sekitar dia, bagaimana sosial. Situasi gaya hidup itu mempengaruhi pendapatannya misalnya 10 juta. Dia hidup dengan gaya hidup orang berpenghasilan 100 juta. Tentu harapan hidupnya kalau nanti diukur dengan pengukuran-pengukuran yang sudah ditentukan akan berbeda antara orang yang gaya hidupnya sesuai dengan pendapatan dan gaya hidupnya tidak sesuai dengan pendapatan. Itu yang saya katakan bahwa gaya hidup menjadi faktor antara yang kemudian muncul mempengaruhi harapan hidup dari penelitian yang kemudian melihat tentang sumber pendapatan yang nanti akan mempengaruhi harapan hidup. Gaya hidup muncul di tengah sebagai satu faktor antara yang kemudian menjadikan hubungan tidak langsung dan muncul kondisi yang sulit untuk diamati dan sulit untuk diukur. Ini kemudian disebut dengan intervening. Kemudian ada lagi extraneous variable atau variabel asing ya. Extraneous variable ini adalah faktor yang mempengaruhi variabel terikat, tetapi peneliti awalnya tidak mempertimbangkan ketika merancang percobaan ini. Jadi tiba-tiba muncul aja gitu, padahal nggak dihitung bahwasanya itu termasuk ke dalam apakah dia termasuk variabel yang harus dikontrol, pengganggu, ataukah dia termasuk variabel yang muncul mempengaruhi, ataukah dia variabel yang kemudian muncul tapi tidak mempengaruhi, apakah kemudian dia variabel yang saling mempengaruhi, sama sekali tidak dipertimbangkan oleh peneliti. Nah, variabel yang tidak diinginkan ini dapat secara tidak sengaja mengubah hasil penelitian. Nah, ini yang bahaya.
Sehingga extraneous variable ini menjadi sesuatu yang mempengaruhi bagaimana peneliti menginterpretasikan hasil. Contoh, misalnya, sebuah penelitian yang menilai apakah layanan fisioterapi private di rumah lebih efektif dalam meningkatkan kemampuan fungsional pasien kronik stroke. Variabel asing yang mungkin secara tidak sengaja mempengaruhi hasil termasuk adalah dukungan keluarga, dukungan orang yang menunggu untuk merawat tiap hari atau caregivernya, pengetahuan sebelumnya tentang layanan fisioterapi, ataupun juga status sosial ekonomi dari pasien. Itu kemudian menjadi variabel-variabel asing yang tidak sengaja bisa keluar. Bagaimana dukungan keluarga dan caregivernya? Bagaimana pengetahuan dia sebelum ditangani oleh fisioterapi? Bagaimana status ekonomi pasien pada saat situasi itu terjadi? Itu akan mempengaruhi. Nah, pada saat dia hadir dan mempengaruhi itu adalah bagian yang paling dihindari mestinya, karena akan muncul banyak sekali bias. Karena dia adalah variabel yang tidak diinginkan, tapi secara tidak sengaja mengubah hasil. Sehingga pada saat nanti Anda buat conclusion, ada interpretasi yang kemudian berbeda. Inilah kenapa dalam beberapa review tulisan ilmiah, antara ide pertama tentang bagaimana proses penelitian ini, tujuan penelitian ini, dengan apa yang kemudian diteliti dan hasilnya, itu harus matching. Kalau kita melihat bagaimana layanan fisioterapi private dengan peningkatan fungsional, harusnya tidak muncul bahwasannya ternyata ada dukungan dari keluarga yang kemudian mempengaruhi pasien ini untuk semangat dalam menjalankan aktivitas latihan private di rumah, misal. Ternyata pasien-pasien yang pengetahuan tentang fisioterapi sudah baik sebelum ditangani akan lebih kooperatif dibanding yang tidak. Sehingga keberhasilan peningkatan kemampuan fungsional pada pasien di saat chronic stroke itu akan dipengaruhi juga tentang ilmu dan knowledge pengetahuan dia tentang fisioterapi sebelumnya. Atau pasien-pasien biasanya kalau dari kalangan menengah ke atas akan punya semangat yang lebih. Atau sebaliknya, orang-orang yang dari kalangan menengah ke bawah akan punya kemampuan peningkatan fungsional yang lebih cepat dibandingkan orang-orang yang segala halnya tercukupi. Sehingga kemudian kemampuan fungsional pada pasien dengan kondisi chronic stroke akan terhambat karena apa? Status ekonomi pasien. Nah, hal-hal ini yang muncul nggak terprediksi, tiba-tiba aja keluar dalam cobaan dan hasil yang kemudian muncul, inilah yang disebut dengan extraneous variable atau variabel asing. Oke. Kemudian ada lagi confounding variable. Nah, ini agak mirip-mirip, tapi nanti dengan contoh Anda akan bisa membedakan ya. Jadi nanti di contoh nanti kalau Anda belum begitu paham, dibaca berulang-ulang kayak lagi. Nanti saya akan share PowerPoint ini. Jadi variabel pengganggu atau confounding variable adalah variabel yang tidak diperhitungkan yang dapat menyamarkan efek variabel lain. Variabel pengganggu dapat membuat hasil eksperimen menjadi tidak valid dengan membuatnya menjadi bias atau menggambarkan seolah perlu adanya hubungan antar variabel yang sebenarnya tidak ada. Contoh, jika mempelajari hubungan antara tingkat latihan, variabel independennya adalah tingkat latihan, level latihannya. Terus kemudian yang dipengaruhi adalah indeks massa tubuh. Tetapi tidak mempertimbangkan efek usia, tidak mempertimbangkan faktor-faktor yang muncul pada pasien misalnya. Dari bagaimana level latihan yang tersetting di mereka dari indeks massa tubuh. Ini juga menjadi variabel pengganggu yang mengubah hasil penelitian, karena ternyata pada saat kita ingin melihat hubungan antara tingkat latihan dengan indeks massa tubuh, ada pertimbangan dari faktor usia dan faktor-faktor lainnya yang kemudian akan mengubah hasil penelitian sehingga menjadi bias, atau akhirnya jadi seolah-olah perlu adanya hubungan antar variabel nih, tetapi sebenarnya tidak ada dibuktikan. Dan ini yang disebut tadi akan menyamarkan efek dari variabel yang lainnya. Itu yang disebut dengan pengganggu. Oke. Nah, pertanyaannya seperti ini, Pak, kalau nanti misalnya ada banyak sekali confounding variabel yang muncul, gimana cara mengontrolnya? Nah, cara mengontrol faktor-faktor pengganggu dalam penelitian yang kemudian kita perhitungkan dan kemudian dia berupaya semaksimal mungkin bisa mengganggu ya. Jadi dia faktor ini kemudian secara otomatis punya upaya untuk mengganggu hasil, sehingga pada saat di akhir tidak valid, maka harus dikontrol. Maka usaha maksimal yang bisa dilakukan seperti apa? Ini diantaranya.
Cara untuk mengontrol variabel pengganggu agar tidak mempengaruhi hasil penelitian, antara lain yang pertama, peneliti atau Anda semua besok kalau meneliti harus menyesuaikan, ada aktivitas adjustment. Caranya, sesuaikan parameter studi untuk memperhitungkan variabel pengganggu dan meminimalkan efeknya. Maka nomor satu, lakukan risk assessment ya. Anda harus perlu menyesuaikan parameter studinya untuk memperhitungkan apa saja kira-kira variabel pengganggu yang mungkin muncul dan gimana caranya meminimalkan efek. Jadi ada penyesuaian-penyesuaian untuk meminimalkan efek. Oke, yang pertama. Yang kedua, dimatchingkan atau dicocokkan. Bandingkan antara kelompok studi dengan tingkat variabel pengganggu yang sama. Bagaimana kemudian cara treat yang dilakukan pada kelompok-kelompok tersebut. Nah, itulah kemudian adalah aktivitas mencocokkan atau mematchingkan. Ini adalah salah satu cara untuk mengontrol variabel pengganggu. Yang ketiga, analisis menggunakan analisis multivariat atau multivariat analisis. Jadi kita menggunakan analisis ini saat menganalisis beberapa variabel sekaligus agar kemudian tidak mengalami problematik. Ini salah satu cara mengontrol variabel pengganggu. Kemudian tidak lupa pula randomisasi atau randomization atau pengacakan. Menyebarkan variabel pengganggu secara merata di antara kelompok studi merupakan cara untuk mengontrol variabel pengganggu. Ya. Jadi menyebarkan variabel pengganggu secara merata di kelompok studi, dia akan punya satu kondisi yang tidak akan mengumpul atau menumpuk di satu titik. Jadi ada randomisasi yang kemudian menggambarkan situasi yang lebih real gitu ya. Kemudian restriksi atau batasan dengan cara menghapus subjek atau sampel yang memiliki faktor perancu. Kira-kira dia ini akan delete gitu ya. Nah, mudah-mudahan tidak semua datanya kemudian muncul subjek atau sampel yang mengarah pada perancu ya. Yang terakhir scan level ya, atau stratify. Jadi stratifikasi membuat leveling dengan subkelompok studi di mana variabel pengganggu tidak bervariasi atau jauh berbeda. Itu juga hasil dari bagaimana cara mengontrol variabel pengganggu. Kemudian yang terakhir variabel komposit. Apa itu variabel komposit? Variabel komposit itu didefinisikan dua atau lebih variabel yang digabungkan untuk membuat variabel yang lebih kompleks. Contoh, kesehatan. Jadi bagaimana level kesehatan seorang pekerja gitu ya, atau level kesehatan seorang anak yang kemudian sedang bertumbuh di masa teenager atau remaja, atau kemudian bagaimana kesehatan secara umum pada orang tua atau lansia dengan gangguan tertentu atau dengan tidak gangguan tertentu gitu ya. Nah, kesehatan secara general adalah contoh variabel gabungan yang jika menggunakan variabel lain seperti berat badan, tekanan darah, nyeri kronis, dan untuk menentukan kesehatan general dalam eksperimen. Sehingga kesehatan general ini definisikan sebagai komposit variabel yang merupakan kondisi gabungan antara dua atau lebih variabel yang lebih kompleks. Jadi jadiin satu. Itu secara umum disebut dengan kesehatan secara general. Oke. Krill. Posisinya kita akan pastikan bahwa pemahaman kita terhadap variabel itu berada pada posisi yang artinya kita tahu betul siapa yang akan jadi pengganggu, siapa yang akan masuk dalam kategori komposit, siapa yang akan masuk dalam kategori kontrol variabel yang pengganggu yang harus dikontrol, kemudian siapa yang masuk dalam extraneous variable atau variabel asing, siapa yang kemudian masuk dalam karakter intervening atau mediator yang hadir di tengah-tengah dan kemudian bisa mengganggu di akhir, mana yang kemudian menjadi variabel kontrol, mana yang bisa jadi variabel bebas dan variabel terikat. Nah, ini kita sudah bahas semuanya ya. Oke. Akhirnya dari variabel tadi dalam penelitian nanti kita akan memilih variabel itu dan bagaimana hubungan antar variabelnya nanti yang umum sih Anda terikat dan bebas ya. Kalau seandainya nanti Anda sekolah lanjut setelah S1 nanti Anda mengambil S2, Anda sudah harus mempertimbangkan extraneous variable, Anda sudah harus membedakan variabel yang terkontrol, Anda harus mempertimbangkan confounding atau variabel pengganggu ya. Nanti kalau S3 lebih detail lagi, Anda harus bisa melihat tidak boleh tidak menemukan yang namanya pengganggu. Anda harus menemukan pengganggunya, Anda harus menemukan extraneousnya, Anda harus menentukan mediator dan coba kontrol itu seminimal mungkin dengan cara yang tadi sudah ditentukan salah satunya ya. Itu semua adalah bagian dari usaha kita untuk mengontrol maksimal variabel
variabel yang kemudian hasilnya nanti akan mempengaruhi proses pengambilan kesimpulan atau pengambilan keputusan terhadap apa yang kita teliti. Nah, kita sepakat bahwa variabel harus bisa diukur, variabel harus bisa dikuantifikasi, variabel harus bisa diamati dan diidentifikasi secara fakta. Fenomenanya itu adalah fenomena fakta yang harus diukur, bukan bayangan gambaran ide yang kemudian konstruk bersifat abstrak. Ya, oke. Nah, bagaimana cara pengukuran variabel? Pengukuran variabel, teman-teman semuanya, kita mesti sepakati dulu bersama apa itu mengukur, ya. Jadi pengukuran variabel itu kan tentu ada alat yang digunakan, ada skala yang kemudian ditetapkan. Nah, mengukur ini memang proses kuantifikasi atau proses untuk bisa mendapatkan satu objek yang punya nilai. Karena itu setiap kegiatan pengukuran itu berkaitan dengan jumlah, dimensi, atau taraf dari suatu objek atau taraf dari suatu gejala yang kemudian akan diukur. Nah, hasil dari pengukuran biasanya itu dilambangkan dalam bentuk bilangan. Dan prosedur dari pengukuran itu biasanya dimulai dari pembuatan definisi operasional dari konsep variabel. Jadi prosedur pengukuran variabel dimulai dari pembuatan definisi operasional konsep variabel. Nah, definisi operasional itu akan melekatkan arti pada suatu konsep variabel dengan cara menetapkan tindakan-tindakan yang perlu untuk mengukur suatu konsep variabel. Teman-teman, kadang-kadang kalau masih dalam definisi variabel dalam definisi itu kemudian ada susah untuk bagaimana caranya ini dioperasionalisasi. Tujuannya apa sih? Operasionalisasi itu adalah untuk melekatkan arti pada suatu konsep variabel. Dengan cara apa? Dengan cara menetapkan apa saja sih langkah-langkah, tindakan-tindakan, aktivitas-aktivitas yang perlu dilakukan untuk mengukur suatu konsep itu. Makanya nanti kemudian dijelaskan definisi operasional dari variabel dari apa itu adalah supaya dia kemudian bisa dilekatkan padanya satu konsep variabel dan ada tindakan untuk mengukur konsep tersebut. Dan definisi operasional merupakan spesifikasi kegiatan peneliti dalam mengukur satu variabel atau memanipulasikannya. Dan contoh definisi operasional yang sederhana, artinya yang umum ya, secara kasar dari konsep intelijensi adalah skor yang dicapai pada tes intelijensia tertentu gitu ya. Misalnya mengukur intelijensi quotient untuk misalnya akademik gitu ya, pengukuran dengan pengukuran IQ misalnya, itu kan adalah konsep intelijensi. Bagaimana itu diukur? Nah, skor yang dicapai pada tes intelijensi, nah itu kemudian jadi gambaran cara pengukuran dari variabel. Nah, untuk bisa menggambarkan itu dengan detail agar kemudian pengukuran juga valid, maka perlu dioperasionalisasi. Maka kemudian kita harus paham definisi operasional. Apa itu? Definisi operasional adalah satu definisi yang didasarkan pada karakteristik yang dapat diobservasi dari apa yang sedang didefinisikan. Atau definisi operasional juga dapat mengubah konsep-konsep yang berupa konstruk atau abstrak dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala. Jadi definisi operasional itu biar Anda bisa action. Gitu ya. Jadi definisi operasional itu dibuat agar Anda itu bisa take action. Bukan hanya kata-kata, tetapi kemudian ada penggambaran cara melakukan atau perilaku atau gejala yang dapat diamati dan yang dapat diuji dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain, gitu ya. Kemudian